mendesain gedung perkantoran dengan konsep green building? Ayo kita coba! Kenapa sih aku mau mendesain gedung perkantoran ini dengan konsep green building? Kalian pasti gak asing dengan namanya krisis iklim global yang terjadi pada bumi ini. Biasanya tuh dikaitkan dengan pemanasan global yang menjadi penyebab perubahan jangka panjang dalam suhu dan juga pola cuaca. Hal ini juga dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Hal ini disebabkan karena aktivitas manusia loh, secara langsung maupun gak langsung, yang juga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan variabilitas iklim alamiah yang bisa diamati sama kita nih pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Berdasarkan data dari International Energy Agency tahun 2018, untuk non-residensial, residensial, dan industri konstruksi sudah menghasilkan energi sebesar 36% dan juga menghasilkan gas emisi sebesar 37%. Kalau di total-total sih, itu sepertiga dari seluruh sektor yang ada. Selain itu, dari sumber yang sama, udah 8 tahun berturut-turut nih, sektor ini tuh hampir menghasilkan 10 gigaton CO2 di bumi ini. Wow! Ini besar banget loh, bahaya banget buat lingkungan. Untuk mengurangi hasil dari gas emisi yang dihasilkan dari sektor konstruksi dan bangunan, aku pun memilih untuk mendesain gedung perkantoran ini, yaitu Green Leaf Office. Green Leaf Office akan dibuat sesuai dengan desain yang meliputi penghematan energi, air, dan penggunaan material yang sesuai dengan standar green building yang akan didesain pada aplikasi Edge. Juga berpengaruh pada biaya pemeliharaan yang lebih kecil, jadi cocok banget untuk jangka panjang dan emisi yang dihasilkan akan lebih kecil. Kantor ini dibangun 4 lantai dengan luas 3.000 meter persegi serta menghadap selatan dengan alasan untuk pencahayaan dan ventilasi alami. Dan juga ada taman di sekeliling kantor dan tanaman hias yang akan ditanam nih di setiap lantai balkon, jadi untuk ruang penghijauan. Berikut saya akan menampilkan desain bangunan yang saya buat. Ini adalah gambar dari 3D Green Leaf Office. Tampak depan, tampak samping, dan tampak belakangnya. Lanjut ke denah lantai dasar. Nah, denah lantai dasar ini untuk menerima tamu, ada kafetaria dan mechanical electrical room. Ada toilet dan lift dan tangga di setiap lantai. Lanjut ke lantai 1 dan lantai 2. Ini tuh untuk tempat para karyawan bekerja dan akan pantau oleh manajer. Jadi di sini ada tempat untuk manajer office dan juga ruang meeting. Yang terakhir adalah denah lantai paling atas atau lantai 4. Ini untuk para petinggi. Ada ruang untuk direktur, ruang untuk CEO-nya, wakil direktur, ada ruang rapat untuk para atasannya saja. Lalu di sini juga ada tempat untuk tempat santai para karyawan. Dan yang terakhir ini adalah denah atap. Di sini akan full dipasang solar panel supaya dapat menangkap cahaya matahari dan mengkonvertnya jadi energi. Lanjut kita desain di edge-nya. Pertama kita masukin location-nya yaitu Indonesia di kota Balikpapan. Lanjut ke building datanya yang tadi udah disebutkan. Jadi ada luas bangunannya total itu 3.000 meter persegi. Terus jumlahnya 4 lantai dan juga jarak antar lantai itu 3,5 meter. Ini dari perhitungannya untuk area masing-masing ruangannya ini ada berapa. Nanti dapat presentasinya berapa. Untuk building orientation-nya itu menghadap south. Nah, di north-nya sama south-nya itu 25 meter. Dan untuk east sama west-nya itu length-nya itu 30 meter. Setelah kita masukkan data-data semuanya nih, lanjut untuk mendesain efisiensi energinya. Aku mulai dari window to wall ratio atau WWR. WWR itu adalah rasio antara luas total jendela sama luas total dinding eksternal dari sebuah bangunan. Kalau WWR-nya persentasenya tinggi tuh, dia bakal ngaruh untuk memengaruhi kondisi thermal sama pencahayaannya itu makin tinggi. Dan kalau misalnya WWR-nya rendah, ya makin rendah thermal sama pencahayaannya. Nah, itu berpengaruh banget sama penggunaan energi bangunan. Aku sendiri memilih untuk WWR-nya lebih kecil. Kenapa? Karena walaupun tidak estetik, aku memilih untuk pencahayaannya nggak begitu banyak, karena masih bisa mengandalkan lampu-lampu, dan juga nggak begitu panas ruangannya. Kalau misalnya panas, itu kan butuh AC yang berlebih, akan mempengaruhi biaya dan energi yang dihasilkan, jadinya lebih boros. Dan emisi yang terbuang juga semakin banyak. Ini energi savings-nya juga sudah cukup besar, yaitu 18,44%, dan juga karbon emisinya juga 369 ton CO2
per tahun. Dan ini adalah perubahan data-data yang dihasilkan. Aku akan mendesain untuk insulation of roof-nya atau insulasi atapnya. Aku memilih berbahan dasar glass wool, atau kalau di sini pilihnya itu insulation blanket mineral fiber from glass tebal 15 cm. Jadi insulasi ini keuntungannya tuh pertama bisa untuk efisiensi energi. Jadi dia tuh bisa menjaga suhu interior yang nyaman dan untuk mengurangi kebutuhan pemanasan dan pendinginan buatan kayak dari AC. Kedua dari kenyamanan termalnya. Ketiga untuk mereduksi kebisingan. Keempat untuk perlindungan dari kebakarannya karena sifatnya tahan api banget. Kelima tahan terhadap kelembapan, dan keenam adalah pemasangannya yang sangat-sangat mudah, jadi bisa dipotong sesuai kebutuhan. Dan sifatnya keberlanjutan. Kenapa? Karena ini bahannya itu bisa didaur ulang, jadi dihasilkan 22,43% penghematan energi. Dan karbon emisinya itu yang dihasilkan jadi 351,30 ton CO2 per tahun. Dan berikut adalah data-data yang dihasilkan. Saya juga memakai insulasi untuk dinding eksternal atau external walls dengan bahan yang sama yaitu glass wool setebal 15 cm. Untuk fungsinya dan keuntungannya juga sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga penghematan energi yang dihasilkan sebesar 31,30%, karbon emisi yang dihasilkan sebesar 311 ton CO2 per tahun. Berikut adalah data-data pendukungnya. Saya memakai juga sistem namanya Variable Refrigerant Flow Cooling System atau VRF Cooling System. VRF System menggunakan refrigeran untuk memindahkan panas yang 20 kali lebih efisien daripada air dan 190 kali lipat lebih efisien daripada udara. Sistem VRF ini sangat cocok digunakan untuk bangunan yang memiliki banyak ruangan seperti di Greenleaf Office ini. Salah satu produk VRF cooling system yang umum digunakan seperti Daikin VRV dan setaranya. Untuk COP produknya sendiri sebesar 4,2. Ini adalah pengaruh terhadap penghematan energinya sebesar 40,57 dan karbon emisi yang dihasilkan menurun menjadi 269 ton CO2 per tahunnya. Dan inilah perubahan data-datanya. Ini masih ada hubungannya lagi dengan pemanasan dan pendinginan ruangan. Setelah VRF, ini ada namanya AC with Air Cooled Screw Chiller. AC with Air Screw Chiller ini ada sistem pendingin udara yang menggunakan chiller sebagai komponen utama untuk mendinginkan udara. Sistem ini memiliki keuntungan, yaitu pertama, efisiensi energi yang baik, kedua, kemampuan pendinginan yang stabil, dan ketiga itu pemudahan instalasi. Untuk produk dengan sistem AC ini biasanya merek Daikin dan setaranya. COP-nya tidak diketahui berapa, jadi akan memakai standar dari Edge. Efisiensi energinya menjadi 44,44% dan juga karbon emisi yang dihasilkan sebesar 251,60 ton CO2 per tahunnya. Dan inilah perubahan datanya. Ada lagi nih namanya air conditioning with water cooled chiller. Apa sih bedanya sama yang air cooled screw chiller? Air cooled screw chiller namanya juga air, jadi dia menggunakan udara luar sebagai sumber pendingin. Sedangkan kalau water cooled chiller itu dia menggunakan sumber air sebagai sumber pendinginnya. Kedua, karena pengaruh tersebut, jadi lingkungan ini sangat berpengaruh pada water cooled chiller karena dia membutuhkan sumber air tambahan kan, bisa dari sungai maupun dari kolam. Kalau misalnya untuk air cooled screw chiller itu nggak begitu bergantung sama udara sekitar. Ketiga, efisiensi energi. Nah, tapi kalau untuk yang water cooled chiller ini dia tuh lebih stabil dalam hal performa dan efisiensi. Tapi sayangnya biaya operasional yang water cooled chiller ini cenderung lebih mahal. Greenleaf Office ini menggunakan dua sistem tersebut. Untuk produk yang dipakai menggunakan merek Daikin atau setara dan COP-nya mengikuti standar dari Edge saja. Jadi penghematan energi sebesar 47,22%. Karbon emisi yang dihasilkan sebesar 239 ton CO2 per tahunnya. Dan ini adalah data-data pendukungnya. Ada juga namanya penerangan di dalam ruangan nih, yang dapat memberikan efisiensi lebih kepada para pekerja. Lampu yang akan digunakan itu adalah lampu hemat energi. Contohnya adalah menggunakan lampu LED. Keuntungannya tuh banyak banget. Pertama, dari efisiensi energinya. Kenapa? Karena dia menghasilkan cahaya yang sama dengan lampu pijar yang konvensional, tapi energi listrik yang digunakan akan lebih sedikit dengan watt yang sama. Kedua, penghematan biaya. Karena energinya menggunakan lebih sedikit, jadi
tagihan bulanannya juga sedikit dong. Ketiga, umurnya juga lebih panjang. Walaupun dia initial cost yang LED ini lebih tinggi, tapi secara hitungan lampu pijar konvensional ini lebih masa hidupnya lebih sedikit dibandingkan lampu LED yang umurnya lebih panjang. Lampu LED udah banyak yang beredar di pasaran, contohnya dari Philips dan yang setaranya. Jadi penerangan ini akan digunakan di dalam ruangan indoor. Penghematan energi sebesar 56,13%, gas emisi yang dibuang sebesar 198,70 ton CO2 per tahunnya. Dan ini adalah data-data pendukungnya. Selain di indoor, outdoor pun juga memakai lampu hemat energi seperti lampu LED yang bermerek Philips dan setaranya. Total energi yang dihemat sebesar 57,14% dan total karbon emisi yang dihasilkan jadinya 194,10 ton CO2 per tahunnya, dan ini adalah data-data pendukungnya. Greenleaf Office ini juga berencana untuk tidak hanya menggunakan sumber energi listrik dari PLN saja, melainkan juga ada dari solar panel yang akan dipasang di bagian atap dari gedung ini yang telah dijelaskan di denah tadi. Solar panel atau juga dikenal dengan panel surya itu tuh berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sel fotovoltaik yang akan menangkap energi matahari dan menghasilkan arus listrik searah. Dan fungsinya terutama untuk gedung ini adalah sebagai sumber energi listrik. Kemudian kalau misalnya energi yang dihasilkan berlebih dan tidak dipakai, maka energinya itu bisa disimpan loh di panel suryanya, jadi bisa dipakai di kemudian harinya. Dan untuk persentase yang saya dapatkan ini 40% didapatkan dari hasil perhitungan. Jadi untuk area sel panel surya yang akan diletakkan itu sebesar 750 meter persegi. Sementara untuk 1 kWp-nya itu butuh 10 meter persegi. Di area sebesar 750 meter persegi ini dapat menghasilkan listrik sebesar 75 kWp. Dari sistem S-nya sendiri sebesar 40% itu bisa menghasilkan sebesar 75 kWp. Atau kalau di H-nya itu 74,3 kWp. Dan ini total energi yang dihemat sebesar 74,29%. Karbon emisi yang dihasilkan totalnya mencapai 116,5 ton CO2 per tahunnya. Dan ini adalah data-data perubahannya. Walaupun udah ada pengurangan emisi dan juga penghematan energi, tapi tetap aja kan ada karbon emisi yang dihasilkan dari Greenleaf Office ini, yaitu masih sebesar 117 ton CO2 per tahunnya. Dan di sini Greenleaf Office akan melakukan carbon offset 100% dari total CO2 yang dihasilkan dari kantor ini. Carbon offset ini adalah merujuk pada tindakan yang diambil untuk mengkompensasi atau menetralkan emisi karbon yang dihasilkan dari kantor ini dengan mengurangi emisi karbon di tempat lain. Contoh aksinya yang akan saya rencanakan itu adalah pertama, investasi dalam proyek energi terbarukan. Investasi ke pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga angin, atau juga bisa dengan melakukan acara penanaman hutan atau program rehabilitasi lahan gambut. Nah, jadinya kalau dilihat dari grafiknya itu offsetnya itu sama dengan building emission, dan inilah adalah data-data pendukungnya. Terakhir, untuk penghematan energi yang dilakukan adalah menggunakan Smart Energy Meters for Electrical Energy. Jadi ini untuk mengukur energi. Dan perbedaan utama sama Smart Energy Meters sama yang meteran listrik tradisional itu, dia tuh Smart Energy Meters itu bisa berkomunikasi secara dua arah dengan sistem manajemen energi atau jaringan utilitas. Jadi bisa memberikan informasi yang lebih rinci tentang konsumsi energi secara real time. Bisa dimonitoring dan pemantauan supaya bisa tahu nih apakah ada energi yang tidak efisien. Jadi Greenleaf Office ini akan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam mengelola konsumsi energi listrik. Dan ini adalah kesimpulan sementara untuk penghematan energi yang didapat, yaitu sebesar 75,06%, dan juga carbon emission-nya di offset itu sebesar 113 dan building emission-nya sebesar 113 ton CO2 per tahunnya. Selanjutnya untuk mengatur dalam penghematan air. Pertama itu adalah mengatur mengenai low flow faucet in all bathrooms. Jadi di sini dipakai 1 liter per menit. Low flow faucet ini adalah jenis keran air yang dirancang tuh untuk mengurangi aliran air yang keluar dari keran. Jadi saat digunakannya tuh kecil. Bangunan Greenleaf Office ini akan lebih efisien. Bisa pakai merek Toto atau Onda atau merek lainnya.
Untuk hasil penghematan airnya masih minus ya, sebesar minus 3,56%. Dan ini adalah data-data pendukungnya. Ada juga dari water closet-nya, pasti kalian nggak asing lagi dengan namanya dual flush. Fitur pada toilet itu yang dirancang untuk memberikan dua pilihan volume air saat membilas. Biasanya lebih sedikit itu untuk yang bilasan ringan, kayak contohnya buang air kecil. Tapi kalau misalnya yang lebih besar itu untuk yang buang air besar. Jadinya bisa lebih hemat air dan lebih efisiensi dan bagus banget untuk lingkungan. Untuk dual flush sendiri, ini bisa menggunakan produk dari Toto atau setaranya. Untuk penghematan air sementara totalnya sebesar 9,90%. Dan ini adalah data-data pendukungnya. Selanjutnya ada water efficient urinal. Urinal ini terdapat fitur desain yang dapat mengurangi jumlah air yang digunakan per bilasannya. Kalau di sini dimasukkan 2 liter per flush. Lalu water urinal ini memiliki teknologi seperti sistem peredam aliran terkontrol atau flush sensor yang memastikan bahwa hanya 2 liter per flush itu aja yang diperlukan untuk setiap kali urinal digunakan. Urinal bisa memakai produk dari Toto atau Setara dan untuk water savingsnya sebesar 15,87% dan berikut adalah data-data pendukungnya. Selain dari bagian toilet, tidak lupa juga bahwa di Greenleaf Office ini terdapat kafetaria atau food court. Dan di sini harus ada water efficient faucets for kitchen sinks-nya. Dan ini adalah jenis keran air yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan penggunaan air dalam kegiatan dapur. Jadi ya bisa mengurangi konsumsi air yang tidak perlu. Total penghematan airnya sebesar 22,78% dan ini adalah data-data pendukungnya. Nah, ini cara yang paling benar-benar ampuh karena membuat persentase penghematan air itu menjadi sangat tinggi. Karena di sini Black Water Treatment and Recycling System itu adalah sistem pengolahan dan daur ulang air limbah yang bisa dihasilkan dari kegiatan toilet, juga limbah domestik yang udah terkontaminasi. Tapi dia tuh masih mengandung bahan organik, nutrisi, dan zat-zat berbahaya yang tentunya memerlukan pengolahan khusus sebelum dapat digunakan kembali dan dibuang secara aman ke lingkungan. Total penghematan air sebesar 69,68% dan ini adalah data-data pendukungnya. Penghematan energi sudah oke, penghematan air sudah oke, sekarang lanjut ke bagian material. Untuk lantai atau slabnya sendiri ini menggunakan in situ concrete with lebih besar dari 25% GGBS. Bahan ini merujuk pada penggunaan beton yang dicampur dengan 25% ground granulated blast furnace slag dan GGBS sebagai bahan pengganti semen Portland. Penggunaan GGBS dapat mengurangi emisi CO2 karena adanya pengurangan energi dalam produksi semen Portland. Untuk thickness yang digunakan sebesar 150 mm. Ini adalah total energi yang dihemat dalam produksi bahan sebesar 28,86%. Dan berikut adalah data-data pendukungnya. Sama juga nih dengan case dari atap konstruksi. Jadi roof construction ini juga memakai bahan yang sama yaitu in situ concrete with lebih besar dari 25% GGBS dengan thickness juga sama dengan 150 mm. Untuk efisiensi energi yang dihasilkan bertambah menjadi 35,20% dan berikut adalah data-data pendukung lainnya. Selanjutnya material dinding untuk eksternalnya. Saya memilih untuk memakai cord with holes bricks with internal dan eksternal. Dan gambaran ini merujuk pada jenis bata yang memiliki lubang-lubang atau rongga di dalamnya, kayak seperti di gambar ini. Dan lubang-lubang ini tuh ada tujuannya. Pertama, untuk mengurangi berat bata, meningkatkan isolasi termal, meningkatkan isolasi suara, sama mengurangi penggunaan bahan bakar dalam proses pembakaran. Untuk tebal dindingnya sendiri sebesar 110 mm. Lalu penghematan energi totalnya sebesar 52,12% dan berikut adalah data-data pendukungnya. Dinding dalam juga memakai bahan yang sama dengan dinding luar atau external walls, yaitu memakai cord with holes bricks with plaster on both sides. Total penghematan energi sebesar 53,30% dan berikut adalah data-data pendukungnya. Untuk lantai sendiri, saya memilih untuk mendesain Greenleaf Office ini dengan menggunakan laminated wooden flooring. Laminated wooden flooring merupakan salah satu jenis lantai yang terbuat dari bahan sintetis berlapis yang melewati proses laminasi agar menjadi sebuah lantai yang kuat dan tahan lama. Lantai ini bermotif kayu sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Pemasangan dan perawatannya juga cukup mudah serta harganya juga relatif murah. Penghematan energi total yaitu sebesar 50,21% dan ini adalah data-data mendukung lainnya. Saya juga memilih bahan UPVC sebagai material untuk
kusen si jendela, karena UPVC ini jenis kusen jendela yang terbuat dari bahan plastik polivinyl klorida yang tidak mengandung bahan tambahan plastik dan memiliki sifat tahan terhadap cuaca, korosi, dan juga tahan lama. Bahan ini juga memiliki isolasi termal dan akustik yang baik. Serta ini juga mudah dalam perawatan dan tahan lama dan ramah lingkungan karena dapat didaur ulang setelah masa pakainya berakhir. Dan untuk penghematan energinya totalnya jadinya 54,26% dan ini adalah data-data pendukung lainnya. Untuk insulasi dari dinding sudah disebutkan sebelumnya pada bagian penghematan energi. Materialnya glass wool dengan tebal 150 mm dan mendapatkan hasil penghematan energi total sebesar 53% dan inilah data-data pendukungnya. Dan yang paling terakhir adalah insulasi untuk atap, yaitu menggunakan bahan glass wool, sama seperti dengan wall insulation. Dengan tebal juga 150 mm. Didapatkan penghematan energi total sebesar 52,16% dan jeng. Inilah hasil akhirnya. Total akhir penggunaan energi sebesar 11.487,28 kW per bulannya. Dan itu menghemat sebesar 412,88 MW per tahunnya atau 74,97%. Selanjutnya penggunaan air total sebesar 182,58 meter kubik per bulannya dan penghematan air sebesar 3.636,36 meter kubik per tahunnya atau sebesar 69,68%. Lanjut ke penghematan energi dalam produksi material sebesar 1.394,52 MJ per meter persegi atau sebesar 52,16%. Setelah penghematan energi, air, dan material, maka karbon emisi yang dihasilkan menjadi sebesar 113,40 ton CO2 per tahunnya, mereduksi sebesar 339,45 ton CO2 per tahunnya. Terakhir mengenai biayanya. Untuk biaya utilitasnya sendiri menjadi Rp72.269,12 per bulannya dan mereduksi sebesar Rp53.867 per bulan serta incremental cost-nya menjadi Rp750.170,12 dan payback-nya akan kembali pada 1,117 tahun kemudian. Selesai sudah aku mendesain Greenleaf Office dengan menggunakan aplikasi Edge. Gampang bukan? Selamat mencoba ya!